Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang untuk mengawal jalannya rapat pleno pada siang hari ini. Kami pengurus memilih Ibu Rizky Nurhaini STP anggota dari Ambulu Jember sebagai Ketua Sidang. Dipersilakan Ibu. Dan Bapak Muhammad Daim, anggota perwakilan dari Kecamatan Tempe sebagai Sekretaris Sidang, dipersilakan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menyerahkan palu sidang kepada Ketua Sidang dan selanjutnya saya juga menyerahkan sepenuhnya jalannya rapat ini kepada Ibu Rizky Nurhaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Pada siang hari ini saya mendapatkan kehormatan dari KSP CU Gemaswadaya untuk menjadi pimpinan sidang dalam rapat anggota tahunan yang keempat KSP CU Gemaswadaya tahun buku 2021. Tadi sudah diperkenalkan sama Mbak Nur Aslina, nama saya Rizky Nurhaini. Saya anggota dari Jember, bukan di Ambulunya. Tapi kalau lebih tepatnya saya di daerah kota, di Tegal Besar. Nah, saya akan memulai untuk memandu dan memimpin rapat anggota tahunan yang keempat ini dengan ini ya ada beberapa alur yang kami akan lakukan. Yang pertama-tama adalah tentang pengesahan quorum. Jadi pada hari ini ada dari kegiatan ini, dari daftar hadir yang sudah direkap secara online dan online ada sebanyak 72 anggota yang seharusnya mewakili menjadi representatif dari 904 anggota dewasa dalam masa tahun berjalan. Berdasarkan absensi, saat ini telah hadir 69 anggota dan dengan demikian maka jumlah yang hadir pada hari ini adalah sekitar 95% dan dianggap sah atau memenuhi quorum. Apakah bisa diterima Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Bisa, Mas. Oke, kemudian selanjutnya kami akan membacakan tata tertib dari rapat anggota tahunan ini. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu nggih Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Oke, tata tertib rapat anggota tahunan keempat KSP CU Gemaswadaya Jawa Timur tahun buku 2021. A. Dasar hukum pelaksanaan rapat anggota tahunan. 1. Rapat anggota tahunan KSP CU Gemaswadaya Jawa Timur dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar Bab 4 Alat Kelembagaan Koperasi Bagian 1 Paragraf 1 Umum Pasal 32, yaitu ayat 1,
Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Ayat 2, rapat anggota koperasi terdiri dari rapat anggota dan rapat anggota luar biasa. Ayat ketiga, rapat anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun. Ayat keempat, rapat anggota dapat dilakukan melalui sistem delegasi apabila anggotanya lebih dari 500 orang yang pengaturannya ditentukan dalam anggaran rumah tangga. 5. Rapat anggota dapat dilakukan secara langsung atau media elektronik yang pengaturannya ditentukan dalam anggaran rumah tangga. Yang kedua, kebijakan pelaksanaan rapat anggota di tengah pandemi COVID-19 dasar hukumnya adalah Surat Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia nomor 83 Dep 1 garis miring Romawi 7 garis miring tahun 2020 tanggal 3 Juli 2020 perihal tentang pelaksanaan rapat anggota tahunan tahun buku 2019 oleh koperasi. Ayat A, rapat anggota tahun buku 2019 dilaksanakan dengan melihat dan menyesuaikan pada kondisi terkini penyebaran COVID-19 dan PSBB di masing-masing wilayah. B. Bagi koperasi yang berada di wilayah atau di daerah di mana pemerintah daerah setempat sudah memperbolehkan atau mengizinkan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, dapat segera melaksanakan rapat anggota tahunan, khususnya rapat anggota tahunan secara tatap muka. C. Pelaksanaan rapat anggota tahunan secara tatap muka tetap memperhatikan protokol kesehatan. Amin. Tujuan rapat akan disampaikan oleh Sekretaris Sidang. B. Tujuan rapat. 1. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas KSP CU Gemas Swadaya Jawa Timur tahun buku 2021. 2. Mengesahkan rencana kerja dan RAPBB tahun 2022 oleh Poljak Produk Terbaru. 3. Mengesahkan pola kebijakan pengurus. C. 1. Peserta RAT adalah anggota KSP CU Gemas Swadaya Jawa Timur yang berusia minimal 17 tahun per tanggal 31 Desember tahun 2021 dan tidak menunggak simpanan wajib dalam waktu 12 bulan tahun buku 2021 serta tidak menunggak angsuran pinjaman selama tahun buku 2021. 2. Peserta RAT dibagi menjadi peserta RAT delegasi dan peserta RAT perseorangan. 3. Peserta RAT delegasi perwakilan kelompok anggota diatur dengan ketentuan sebagai berikut. A. Peserta RAT delegasi harus memenuhi unsur pada poin 1. B. Peserta RAT delegasi perwakilan harus mewakili sedikitnya 10 orang anggota dan paling banyak 50 orang dewasa di kelompoknya. C. Kelompok anggota bisa berbasis teritorial, RT, dusun, blok, dan desa, kelompok profesi, petani, pedagang, dan lain-lain. Dan atau kelompok lainnya yang disepakati oleh anggota KSP CU Gemas Swadaya sebagai wadah untuk berkumpul dan mengembangkan diri serta menjadi media representatif untuk memutuskan perwakilan. D. Peserta RAT delegasi harus menerima mandat dari kelompoknya yang dibuktikan dengan surat mandat kelompok. 4. Peserta RAT perseorangan adalah anggota KSP CU Gemas Swadaya Jawa Timur yang memenuhi syarat poin 1, tetapi belum memenuhi syarat berkelompok. 5. Peserta RAT peninjau adalah 1. Anggota baru yang belum 12 bulan terdaftar menjadi anggota KSP CU Gemas Swadaya Jawa Timur sampai dengan 31 Desember 2022. 2. Perwakilan kelompok atau organisasi komunitas yang direkomendasi oleh Gemapalu karena berpotensi mengembangkan komunitas KSP CU Gemas Swadaya Jawa Timur. 6.
Peserta undangan khusus adalah peserta yang diundang secara khusus oleh KSP CU Gemas Swadaya Jawa Timur. Undangan khusus ini adalah pihak-pihak yang terkait dari kooperasi sekunder, kooperasi primer, pemerintah, dan lembaga mitra. Dengan catatan, undangan harus memiliki hak bicara, namun tidak memiliki hak suara. D. Hak dan kewajiban peserta rapat. 1. Sebelum rapat anggota tahunan dimulai, peserta diwajibkan mengisi dan menandatangani daftar hadir. 2. Pada saat rapat dimulai, anggota tidak diperkenankan meninggalkan ruangan rapat kecuali beberapa alasan yang dikecualikan. 3. Setiap anggota delegasi atau perwakilan memiliki hak suara dan hak bicara yang sama. Hak suara diberikan hanya kepada peserta delegasi yang telah mendapatkan mandat dari kelompok di wilayahnya dan peserta RAT perseorangan yang berada di wilayah hukum Provinsi Jawa Timur. Sedangkan anggota di luar Provinsi Jawa Timur atau anggota luar biasa hanya memiliki hak bicara, tetapi tidak memiliki hak suara. 4. Dalam hal menggunakan hak bicara, disampaikan kepada pimpinan rapat secara objektif, tegas, dan jelas. 5. Setiap anggota diharapkan mentaati tata tertib ini dan mengindahkan setiap arahan. Pelaksanaan rapat. 1. Rapat anggota sah apabila dihadiri setengah plus 1 dari jumlah anggota biasa dan anggota luar biasa, baik sebagai delegasi maupun sebagai peserta anggota perseorangan. 2. Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui minimal setengah plus 1 dari jumlah anggota yang hadir. 3. Apabila tidak tercapai kesepakatan secara mufakat, maka pimpinan rapat dapat memilih suara terbanyak yang disetujui oleh peserta rapat. F. Pimpinan sidang. Sidang dipimpin oleh pimpinan rapat secara kolektif terdiri dari 2 orang, dari ketua dan sekretaris dari perwakilan anggota dan dibantu 1 orang notulen yang disetujui. Saya kembalikan kepada ketua sidang. Saya lanjutkan. G. Kewajiban pimpinan sidang. 1. Membuka dan mengatur jalannya rapat. 2. Menyimpulkan dan mengumumkan keputusan rapat. H. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini dapat diatur sebelum acara dilanjutkan dengan mengacu pada kesepakatan bersama. Tata tertib ini disahkan di Hotel Somanake Minggu tanggal 13 Maret 2022. Apakah tata tertib yang kami bacakan ini bisa diterima oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua? Bisa? Oke. Kita akan melanjutkan dengan pengesahan tata tertib dari RAT ke-4 tahun buku tahun 2021 ini. Pulpennya baik, tata tertib sudah kita sahkan
bersama-sama. Dan lanjut untuk rapat anggota tahunan dilanjutkan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus KSP CU Gemas Swadaya Jatim tahun buku 2021. Untuk itu saya mempersilahkan kepada perwakilan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas untuk hadir di depan. Diwakili. Oh, bukan perwakilan ya. Sudah pengurus ya. Mewakili hati nurani berarti. Pengawas. Baik. Kita akan lanjut kepada penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus KSP CU Gemas Swadaya Jatim tahun buku 2021. Kepada pengurus KSP CU Gemas Swadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini sudah acara inti Bapak Ibu dan dalam laporan pertanggungjawaban tahun ini sebagaimana yang laporannya sudah kita kirim ke Bapak Ibu sebelumnya. Sudah dibaca nggih laporannya? Sampun. Ya. Kita juga sudah menerima tanggapan dari Bapak Ibu melalui teman-teman perwakilan, penanggung jawab perwakilan maupun melalui secara online ya, tanggapan yang ditulis secara online. Nah, tanggapannya mana ya? Oke, sudah kita serahkan kepada pimpinan sidang. Nah, untuk laporan pertanggungjawaban pengurus tahun ini, Bapak Ibu, kami ingin sampaikan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini memang pengurus tidak bisa mencapai rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja yang sudah direncanakan pada tahun buku 2021. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tidak bisa dilakukan secara langsung kepada anggota, sehingga beberapa target pendidikan, motivasi, dan seterusnya itu terkendala. Yang kedua, secara umum juga simpanan Bapak Ibu secara volume sebenarnya cukup besar ya, di ring sekitar 4M, tetapi juga penarikannya juga sekitar itu. Nah, maksud saya menyampaikan ini adalah sebagai pengantar bahwa laporan pertanggungjawaban kali ini lebih kepada kita ingin melihat sejauh mana Bapak Ibu mampu mengapresiasi bahwa CU dalam masa yang sulit ini kita tetap berada di posisi yang sehat begitu secara lembaga keuangan. Saya akan mempersilahkan rekan-rekan pengurus untuk menyampaikan laporan secara tidak secara keseluruhan ya, karena kita sudah membagi laporan itu kepada Bapak Ibu sebelumnya. Bisa dimulai dari Mbak Liswin. Silakan Mbak Liswin. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, anggota, delegasi atau perwakilan dari anggota. Untuk izinkan kami pengurus menyampaikan laporan tutup buku tahun 2021 untuk aspek kelembagaan. Untuk kelembagaan ada yang pertama yaitu aspek hukum, seperti yang sudah ditulis di laporan pertanggungjawaban. Untuk di tahun 2021 ini ada satu NIK yang aspek hukum yang diperbarui pada tahun 2021. Untuk yang kedua yaitu aspek keanggotaan. Untuk target di tahun 2021, pengurus mentargetkan 20% dari total anggota. Untuk realisasinya ada
43,5%. Jadi selama tahun 2021 ada pertumbuhan anggota 8,7%. Selain itu juga ada pola kebijakan di KSP CU Gemas Swadaya Jawa Timur. Anggota tidak aktif atau tidak membayar simpanan wajib berturut-turut selama 12 bulan akan dikeluarkan. Jadi selama tahun 2021 ada seperti yang di laporan itu ada 310 anggota yang dikeluarkan pada tahun ini, pada tahun 2021. Yang 32 itu atas kemauan sendiri, anggota mengundurkan diri menjadi anggota, dan 11 anggota meninggal dunia. Sisanya itu anggota sudah dimotivasi, diberi pendidikan pada tahun 2020 dan 2021, tapi masih tidak ada hasil. Jadi pengurus mengeluarkan anggota. Harapan kami kepada Bapak Ibu sebagai delegasi atau perwakilan yang menghadiri RAT tahun ini bisa mengajak anggota atau saudara yang ada di wilayah atau teritorial mengajak untuk disiplin membayar simpanan wajib dan juga menabung untuk masa depan. Hanya itu yang bisa saya laporkan untuk aspek keanggotaan. Selanjutnya aspek keuangan yang akan disampaikan Ibu Bendahara yaitu Bu Nur Elzelina, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melaporkan terkait keuangan. Seperti yang disampaikan Bu Isna tadi, Bapak Ibu sebelumnya sudah di-share, sudah diberikan laporan pertanggungjawaban, sehingga saya akan menyampaikan, melaporkan beberapa tentang keuangan. Yang pertama, sesuai dengan kondisi masuki tahun ketiga ini, kondisi pandemi, aset dari KSP CU Gemas Swadaya Jawa Timur menurun dari yang sebelumnya 4 miliar menjadi 3,86 miliar. Ini dikarenakan kondisi anggota yang simpanannya juga menurun. Untuk modal lembaga, target di akhir tahun 2021, target pengurus yaitu 16,6%, tapi hanya tercapai 1% saja. Untuk simpanan non saham, target yang kami targetkan untuk meningkat dari 55% ke 79%, tercapai 4,4%. Kenapa target dari pengurus di tahun 2021 tidak tercapai? Salah satunya karena anggota pada masa pandemi banyak melakukan penarikan, di mana penarikan tersebut digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan juga digunakan untuk angsuran. Terkait pinjaman, karena simpanan yang masuk juga menurun, di awal tahun 2021, di awal masa pandemi, kami pengurus mengeluarkan kebijakan untuk pinjaman anggota yang terdampak pandemi, yaitu melakukan reschedule dan restrukturisasi kepada anggota, sehingga anggota tidak terbebani untuk melakukan angsuran karena terdampak oleh pandemi. Di mana kebijakan tersebut ada penurunan jasa yang masuk untuk KSP CU Gemas Swadaya yaitu 0,6%. Dikarenakan angsuran menurun, pencairan juga tidak tercapai karena uang yang masuk atau likuiditas juga rendah. Akan tetapi simpanan hasil usaha pada tahun 2021 itu naik karena memang pada tahun tersebut kami mengurangi kegiatan atau
aktivitas melakukan mendatangi undangan-undangan di luar kota maupun di dalam kota maksud saya, dan mengurangi kegiatan-kegiatan ke anggota karena memang ada pembatasan untuk pertemuan. Untuk non-performance loans atau pinjaman yang lalai pada akhir tahun 2021 itu ada naik dari tahun yang sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu ini. Kalau untuk NPL itu naik dari tahun 2020 yaitu 0,97%. Di akhir tahun 2021 2,18%. Tapi kondisi tersebut masih terhitung ideal karena di bawah 5%. KSP CU Gemas Swadaya itu hanya 2,18%. Kami meminta kepada Bapak Ibu yang diundang ke sini, otomatis sudah anggota yang terpilih karena sebagai delegasi dari anggota yang berada di wilayah masing-masing. Karena pada tahun 2022 ini pandemi sudah mulai menurun untuk tingkat pertemuan juga sudah mulai longgar, kebijakan pemerintah juga sudah mulai bisa pertemuan, hari ini bisa hybrid meeting, maksudnya bisa pertemuan juga bisa ada yang online. Untuk sistem layanan berbasis komunitas di wilayah ditingkatkan kembali. Mari kita bersama-sama, karena kalau tanpa anggota yang melakukan menabung maksud kami dan datang ke layanan berbasis komunitas, maka likuiditas kami, maksudnya KSP CU Gemas Swadaya juga tidak akan meningkat tanpa anggota seperti itu. Yang terakhir saya sampaikan untuk perlindungan simpanan dan pinjaman anggota, kami sudah proses mendaftar di Daperma Inkopdit, Indut Koperasi Kredit di Jakarta, dan itu masih proses. Insya Allah tahun ini untuk asuransi simpanan dan pinjaman anggota sudah bisa selesai. Itu dari saya, selanjutnya akan ditambahi oleh Ibu Misbah Shinafas sebagai ketua. Baik, itu tadi aspek kelembagaan. Jadi secara umum seperti itu kita hanya memperbarui NIK, kemudian yang anggota tadi memang bukan keluar ya 310 tapi kita keluarkan karena memang tidak aktif gitu. Jadi memang kita keluarkan. Jadi jangan sampai ibu-ibu dan bapak-bapak tidak aktif ya. Terus dari aspek keuangan tadi sudah disampaikan, meskipun dalam kondisi pandemi, mungkin nanti Pak Munir bisa nambahin sedikit ya gambaran untuk menyemangati delegasi begitu secara umum karena kita bagian dari Puskopdit, tapi Gemas Swadaya masih bisa dapat SHU karena banyak CU-CU yang minus juga di tahun pandemi. Nah, kita masih punya dapat SHU yang kemudian dibagi nanti dibagi 6% kan. Jadi anggota dapat 6% Pak dari saham. Jadi kan ada dua hal ya Bu. Bapak Ibu punya saham, simpanan pokok dan simpanan wajib dan tabungan. Kalau simpanan pokok dan simpanan wajib itu tidak bisa diambil kecuali Bapak Ibu keluar. Tapi kalau tabungan itu adalah yang mulai Sidamai, Siradik, Sipari, Simantap dan seterusnya. Nah, terkait tabungan Bapak Ibu itu dari seluruh produk yang kita punya, Sipema, Sipari, Siradik, Sidamai, Siraya, simpanan, haji, Silumbung, Surban, kita tahun 2021 menerbitkan satu produk lagi yang terkait dengan aplikasi tadi itu namanya Dompetku. Nah, di rapat kali ini akan kita sahkan menjadi bagian tak terpisahkan dari pengesahan. Apa itu Dompetku? Jadi misalnya Mbak Kemi biasanya tuku pulsa melalui Sipari, nanti harus sudah tidak bisa. Jadi belinya itu dari Dompetku. Jadi Dompetku itu kayak Sipari tapi khusus digawe tuku pulsa, digawe bertransaksi neng Gema Mobile gitu. Karena kalau dari Sipari nanti jatahe ngangsur cak sambang kedebet, digawe tuku pulsa akhirnya debet auto debetnya nggak jalan gitu. Ya. Nah, nanti akan ada sosialisasi lebih lanjut terkait dengan ini tapi sudah ada beberapa anggota yang sudah mengisi Dompetku.
Yang kedua, masih banyak produk-produk kita yang belum tersosialisasikan. Produk tabungan ya Bapak Ibu ya. Ada umroh dan haji itu juga peminatnya masih sangat sedikit. Kemudian si kurban, padahal mayoritas adalah Muslim ya, gitu. Dan itu sebenarnya usulan anggota produk-produk itu. Nah, kita berharap tahun ini produk-produk itu lebih direncanakan dengan baik karena kita sudah mulai terbebas dari pandemi, sehingga apa yang menjadi cita-cita dari Bapak Ibu semua bisa terlayani. Betul kata Pak Munir tadi bahwa CU itu sebenarnya dodolani layanan. Layanan sepenuhnya, seprima mungkin kepada anggota. Makanya dalam bentuk produk-produk tadi. Apa yang harus kita layani? Apa yang harus kita pastikan agar anggota kehidupannya menjadi lebih sejahtera gitu. Jadi intinya begitu. Yang kedua, dari aspek pertumbuhan dan pembelajaran. Nah, ini yang penting ya. Jadi selama kalau CU hanya dilihat sebagai kumpulan uang, memang aset kita turun. Tetapi kalau dari aspek manusianya, kita bisa lihat bahwa Siradik misalnya, simpanan rancangan pendidikan itu dibuka lebih dari 300 keluarga. Artinya ada 300 keluarga yang secara sadar penuh tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Si Damai misalnya sudah dibuka lebih dari 100 keluarga. Berarti sudah mulai banyak keluarga yang memikirkan hari tuanya. Itu dari aspek pertumbuhan dan pembelajaran. Jadi kita semua melihat bahwa duit itu ya kalau tidak kita kelola dia bisa habis gitu. Nah, sementara kita punya tujuan, punya mimpi, punya keinginan. Dengan bergabung di CU menjadi anggota, kita membantu anggota untuk memfasilitasi. Di aspek lain, jejaring antar anggota melalui gotong royong mat sebagai satu janin iki bakal bayi yo, bakal koperasi gotong royong mat itu. Mungkin di sini tidak semua menjadi anggota gotong royong mat, tetapi kalau belanja di gotong royong mat itu anggota akan dapat pengembalian 2% dari laba yang masuk. Tapi bukan soal labanya, soal akses. Bagaimana setiap kakak lek wong desa kan gini, wes yang penting ono berase, ono lengone, wes aku tenang Mbak gitu. Nah itu yang coba dijawab oleh CU. Bagaimana setiap kakak itu sembakone terpenuhi, setelah itu tinggal nabung, baru nanti didebat. Nah ini aspek-aspek pertumbuhan dan pembelajaran yang mencoba memang oleh pengurus itu diperbaiki terus-menerus setiap tahun. Jadi terima kasih untuk tahun ini. Kita sudah lewati masa yang sulit 2 tahun, tapi kita masih bisa berdiri di sini dengan bangga melahirkan inovasi bahkan tadi dan aset kita bersama tidak mengalami sesuatu hal yang secara keuangan sesuatu hal yang mengkhawatirkan. Karena kalau soal tabungan ini sampean mudun itu biasa ya. Tapi kalau sampean tidak bisa bayar utang, nah itu yang masalah gitu. Itu kenapa itu dibuktikan dengan NPL tadi. NPL kita hanya naik ya karena memang ada beberapa kondisi soal pertanian dan lain-lain. Itu yang NPL itu lebih ke musiman ya, lebih ke musiman karena memang kemarin gagal nggak bisa jualan waktu pandemi sehingga di reschedule lagi lebih ke sana sih. Itu secara umum laporan dari kami pengurus, kami serahkan lagi kepada pimpinan sidang. Sebelum ke sesi tanggapan, kita akan mendengarkan dulu penyampaian laporan pertanggungjawaban dari pengawas KSP CU Gemas Swadaya tahun buku 2021. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang sudah dibaca oleh Bapak Ibu sekalian dalam laporan yang sudah kami kirimkan. Jadi seperti tahun-tahun yang lalu juga kami pengawas sudah melakukan pengawasan. Jadi tahun ini juga karena keterbatasan bahwa belum bisa banyak bertatap muka dengan anggota dan sebagainya, tetapi kami masih tetap melakukan monitoring ke kelompok juga dan pemeriksaan keuangan juga. Jadi
nanti akan disampaikan hasil-hasilnya. Secara umum apa yang ingin saya sampaikan dari hasil pengawasan, jadi tadi juga sudah disinggung dari awal ya, soal keanggotaan bahwa tahun ini ada 310 anggota yang dikeluarkan begitu ya. Bukan 310 karena 310 itu terdiri dikeluarkan karena tidak aktif, kemudian ada yang meninggal dan ada yang keluar karena kemauan sendiri. Nah, satu hal yang mungkin kita harus perhatikan dari yang paling banyak itu adalah karena dia tidak aktif. Tidak aktif itu bagaimana? Tidak aktif itu kalau dia sudah 12 bulan berturut-turut tidak membayar simpanan wajib. Nah, Bapak Ibu sekalian, ingat nggak simpanan wajibnya berapa? 5.000 ya. Kelihatannya kecil, tetapi kalau kita kalikan dengan jumlah anggota, hingga Desember kemarin jumlah anggota kita 1.187. Satu bulan dikalikan 1.000, dikalikan 5.000 ya, dikalikan 12 bulan. Nah, kemana kemudian simpanan wajib ini? Simpanan wajib ini yang kemudian akan menjadi modalnya koperasi. Ketika anggota tidak membayar simpanan wajib, melalaikan kewajibannya, maka yang terjadi adalah modal kita tidak segera berkembang. Sehingga meskipun itu hanya kecil 5.000, jangan kemudian melalaikan untuk membayar simpanan wajib ya. Nah, kan tidak terasa ya membayarnya karena dia di auto debit, sudah diambil dari Sipari. Nah, yang tidak terasa lagi adalah ketika Siparinya tidak ada isinya. Kemudian karena kosong tidak ada yang bisa ditarik, akhirnya itu tadi ya kemudian oleh sistem itu kemudian diindikasi sebagai tidak aktif, kemudian dikeluarkan. Nah, yang hal seperti ini sebaiknya diperhatikan. Setelah kita punya Gema mobile ya di HP, dicek apakah setiap bulan Siparinya ini ada cukup untuk kemudian membayar simpanan wajib, juga angsuran tentunya ya. Seperti itu. Jadi ini juga jadi kewajiban anggota juga untuk mengingatkan teman-teman yang lain. Mungkin di LPK dan sebagainya ini bisa diingatkan. Jangan lupa ya simpanan wajibnya itu. Karena itu yang akan jadi modal kita. Kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu lihat yang kotak-kotak itu adalah penilaian mandiri yang kita lakukan sendiri. Jadi untuk menilai bagaimana kondisi koperasi kita. Mungkin di situ ada yang nilainya poor. Poor itu buruk ya. Jadi yang nilainya kurang ini apa? Satu, itu soal pinjaman yang beredar. Tadi disampaikan oleh bendahara bahwa pinjaman yang beredar memang sedikit. Kenapa? Ya karena likuiditasnya rendah. Kenapa likuiditasnya rendah? Karena tabungan yang masuk juga sedikit seperti itu. Jadi ini yang kemudian berpengaruh pada penilaiannya di E1 itu adalah soal pinjaman yang beredar. Kalau yang di atas itu soal perlindungan P1 ya. Jadi P1 itu tadi yang disampaikan oleh Bu Isna, ada bagaimana dengan pinjaman lalainya. Pinjaman lalai itu ketika dia dibandingkan dengan dana resiko yang dipunyai oleh koperasi itu masih bisa tertutupi. Jadi masih dalam kondisi aman. Kemudian yang saya ingin tekankan lagi, selain simpanan wajib, ada juga yang cukup besar tidak terbayar itu adalah iuran solidaritas. Tadi disampaikan oleh Pak Munir bahwa solidaritas itu salah satu pilarnya koperasi. Kalau pilarnya ini enggak ada, nanti roboh gitu ya. Jadi salah satu iuran solidaritas itu seperti rukun kematian. Apakah sadar kalau pernah bayar iuran solidaritas ya? Itu dibayar setahun sekali, setiap awal tahun 25.000. Sama dengan simpanan wajib dia akan didebit dari Sipari gitu. Nah, kalau Siparinya kosong, ya tidak terbayar gitu. Kemudian beberapa tadi sudah disampaikan, jadi yang kemudian ini ya bahwa meskipun aset kita turun, tapi Bapak Ibu sekalian juga harus menyadari bahwa sebetulnya ini berasal dari
kebijakan koperasi yang sebetulnya ya karena ini koperasi milik anggota, bahwa anggota juga harus bagaimana caranya kemudian di masa-masa yang sulit ini diringankan juga. Jadi tadi yang disampaikan ada reschedule, kemudian ada penurunan bunga. Nah, lalu jasa, betul ya, maaf. Ya, kemudian nanti saudara anggota pengawas akan menyampaikan hasil dari monitoring yang sudah dilakukan. Jadi kemarin dilakukan di beberapa tempat, di mana aja? Probolinggo, Lumajang, dan Jember. Jadi ini dilakukan di LPK ya. Jadi bertemu langsung dengan anggota dan bertanya langsung seperti apa kondisi mereka, kemudian hal-hal apa saja yang dirasakan masih kurang dan sebagainya. Nanti akan disampaikan oleh Saudara Basuh. Saya kira itu dari saya dan bisa dilanjutkan ke Basuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal menyambung aja. Jadi dari laporan dari saudari ketua. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa kita melakukan monitoring. Jadi ada banyak aspek sebetulnya yang sudah kita monitoring, tapi bahwa yang paling kelihatan ini kan karena ada masa pandemi. Nah, di pandemi ini bukan berarti kita justru kegiatan kita justru kurang gitu, justru lebih banyak karena banyak hal yang harus kita pastikan. Utamanya dari segi regulasi, baik itu beberapa kebijakan-kebijakan yang harus dirubah oleh pengurus karena dampak pandemi. Nah, itu salah satunya yang coba kita lihat dan tadi sudah beberapa ya sudah dijelaskan. Nah, pada bulan Oktober 2021 kita sudah melakukan monitoring di 3 kabupaten, Jember, Probolinggo, dan Lumajang. Nah, itu sangat cukup terbatas karena kita hanya melakukan monitoring di 76 orang anggota. Nah, itu adapun hasilnya, manfaat yang dirasakan anggota itu ya yang pertama dan umum itu pasti yang dirasakan adalah bisa menabung ya. Sama saja di lembaga lain juga bisa menabung, tapi yang membedakan di CU, kalau di CU itu bisa 2.000 dan bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit. Nah, seperti itu. Kemudian dengan adanya Gema Mobile, anggota lebih mudah untuk mengecek tabungan. Jadi lebih kepada monitoring, baik itu angsuran atau bahkan belanja bisa dilakukan di situ. Ada beberapa anggota juga, utamanya di Probolinggo dan Jember, selama masa pandemi mereka melakukan transaksi transfer, melalui transfer. Jadi langsung transfer ke CU. Dan itu sebetulnya juga dilakukan di beberapa anggota di Lumajang yang tidak sempat ke kantor ya. Kemudian ada beberapa produk yang anggota juga belum paham, kalaupun juga pernah mendengar tetapi belum pernah menerima penjelasan lebih detail atau lebih rinci ya. Jadi yang diketahui oleh anggota rata-rata ya Sipari. Dan itu biasanya memang produk tabungan yang paling utama, yang paling pertama dimiliki oleh anggota adalah Sipari. Kemudian Siraya, ini kaitannya dengan anggota memang banyak yang berpikir, utamanya ibu-ibu ya, memikirkan hari raya ke depan. Nah, itu. Kemudian Siradik itu untuk simpanan anak-anak, anak sekolah, kemudian Sidamai. Kemudian untuk jenis simpanan si haji, si lumbung, surban, dan lain-lainnya ini, seperti tadi yang dijelaskan oleh Ketua Dewan Pengurus bahwa peminatnya masih kurang, padahal sebetulnya ini potensi besar bagi anggota. Jadi imbal baliknya ke anggota yang butuh kambing, misalnya kalau surban, kemudian potensi juga bagi anggota yang beternak kambing, seperti itu. Nah, itu yang kita temukan. Begitu pula dengan pinjaman. Nah, ini anggota masih rata-rata mengetahui pinjaman produktif, ya, konsumtif. Padahal sebetulnya masih banyak pinjaman-pinjaman yang lain sebetulnya yang bisa, utamanya di aspek pertanian, di sektor pertanian itu ada
simpanan pinjaman musiman. Nah, itu yang masih jarang di ini. Kemudian saya juga sedikit mau menambahkan rekomendasi. Jadi tadi juga baru diskusi dengan pihak dinas provinsi. Ini karena ada perubahan struktur, ya. Jadi untuk rekomendasi untuk pengurus itu harus diurus untuk mengupdate NIK, ya. Kemudian kalau kaitannya dengan produk-produk simpanan dan pinjaman tadi memang mungkin harus lebih giat lagi untuk menjelaskan atau menyampaikan. Paling tidak anggota tahu ada ini, ada ini, ada ini. Karena yang kita temukan rata-rata hanya Sipari, Siraya, dan Siradik ataupun Sidamai. Seperti itu. Kemudian kalau terkait dengan aspek legalitas kelembagaan, CU itu sudah lengkap. Jadi mulai dari badan hukum itu sudah terbit sejak tahun 2018. Itu sekali seumur hidupnya koperasi. Kemudian izin usaha IUSP itu sudah terbit dan itu hanya sekali. Kemudian terdaftar sebagai anggota Puskopdit April 2016. Ini malah lebih awal. Kemudian NIK sudah lengkap, nomor induk koperasi. Nah, ini yang akan sebetulnya ini sudah diperbaharui, tetapi karena ada perubahan struktur, jadi rekomendasinya harus di-update, gitu. Kemudian yang baru ini adalah NIB, nomor induk berusaha terbit, dan itu sudah lengkap. Standar operasional prosedur atau SOP, pola kebijakan, bahkan di masa pandemi sudah ada khusus keanggotaan, simpanan, pinjaman, SHU, dan solidaritas Rukem, ya. Kemudian rekening lembaga atau rekening bank itu sudah atas nama lembaga CU. Mungkin begitu, silakan Ketua Pengawas ada yang ditambahkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit, jadi ada rekomendasi lain yang di belakang juga sudah dicantumkan di laporan. Jadi yang utamanya adalah temuan dalam soal SOP, ya, jadi ada rekomendasi-rekomendasi untuk alur keuangan dan sebagainya, ya, agar itu lebih rapi lagi dan menghindari adanya kekeliruan. Kemudian kalau layanan anggota itu memang hingga sekarang masih banyak yang harus dilakukan door to door karena anggota yang tersebar di cukup banyak tempat dan jauh-jauh. Sebagian memang sudah bisa ke kantor atau transfer, tetapi untuk yang harus dilayani di LBK atau juga door to door kita memang harus menambahkan lagi ada staf-staf LBK sehingga anggota nanti akan terlayani. Nah, saat ini kita juga sudah mulai menambah ada penambahan staf di manajemen. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat kita sudah punya banyak wajah baru di kantor dan nantinya diharapkan itu akan semakin lebih baik lagi melayani anggota. Lalu ya, kemudian soal sosialisasi produk nanti kami merekomendasikan untuk menyampaikan produk-produk yang selama ini masih belum banyak dikenal sehingga Bapak Ibu sekalian dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya karena semua produk baik simpanan maupun pinjaman yang ada di KSP CU Gemas Swadaya itu dirancang sesuai dengan kebutuhan anggota, yaitu Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau misalnya ada hal-hal yang masih belum dipahami, produk apa saja sih yang ada dan saya sebetulnya yang paling cocok nabung di mana kayak gitu, itu kami merekomendasikan kepada pengurus dan manajemen untuk menyusun materi sosialisasi yang tepat untuk itu. Ya, terima kasih. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan dari hasil pengawasan. Baik, terima kasih atas laporan pertanggungjawaban yang sudah disampaikan oleh pengurus dan pengawas. Di sini kita akan membuka sesi untuk memberikan tanggapan terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. Karena ini kita ada dua jalur untuk rapat anggota tahunan ini, online sama offline.
kita berikan kesempatan yang sama, baik yang hadir di dalam forum ini secara langsung maupun yang hadir secara online untuk memberikan tanggapan terhadap laporan pertanggungjawaban dari pengurus dan pengawas KSP CU Gemas Swadaya ini tadi. Dipersilakan. Mohon juga dipantau bila ada chat untuk yang memberikan tanggapan ya untuk panitia. Monggo, barangkali di sini silakan satu orang dari sana. Menyebutkan nama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah. Saya dari Desa Kucialit, salah satu anggota KSP CU Gemas Swadaya yang baru bergabung selama kurang lebih hampir 2 tahun. Ini pertama kalinya saya mengikuti rapat anggota tahunan KSP CU Gemas Swadaya. Jadi yang ingin saya tanggapi yaitu terkait pendidikan anggota. Pendidikan anggota yang belum bisa terlaksana ya, ada beberapa pendidikan yang belum bisa terlaksana. Jadi harapan saya, kami dan teman-teman pemuda khususnya, itu mengharapkan bahwa pendidikan anggota nanti bisa dikhususkan untuk anggota yang memiliki usaha atau ingin berusaha. Jadi nanti bisa difasilitasi oleh CU untuk mungkin manajemen bisnis, digital marketing, atau terobosan pasar baru ya tentunya, terobosan pasar baru untuk produk-produk yang ingin dikembangkan. Nah, untuk selanjutnya mungkin ini adanya e-katalog. Nah, tadi saya lihat di Gema Mobile kan sudah ada kayaknya itu pengembangan produk atau apa ya, lupa aku tadi. Nah, itu mungkin bisa di sana. Saya lihat tadi di sana ada beberapa katalog yang belum banyak, tapi sudah ada. Nah, mungkin nanti ke depan bisa dikembangkan jadi semua anggota yang memiliki produk bisa dimasukkan di sana. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan lagi di forum ini? Silakan. Bapak-bapaknya. Dari online ada? Oke. Bisa dibacakan, Mas? Iya. Kelihatan enggak? Ada chat tanggapan? Belum ada ya? Belum ada. Oke. Oh, Bapak mengacung apa membetulkan topi? Oh, saya kira ngacung, Pak. Ada yang resen? Tidak ada. Oke, mungkin kita tanggapi dulu yang dari Mbak Nur Khalifah dari Kucialit. Oh, ada. Bu Usrek. Oh, Bu Usrek kok enggak ngacung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Usrek dari Plambang dan saya menjadi anggota CU Swadaya. Dan kami menanggapi yaitu tentang pendidikan tadi, kami menginginkan ada pendidikan dari CU Gemas Swadaya yaitu terkait tentang pemasaran. Karena di kami juga banyak produk-produk tapi tidak bisa untuk memasarkan. Dan harapan kami, kalau pemasaran itu bisa mungkin bisa menambah anggota untuk bisa menjadi anggota CU atau bahkan yang menjadi anggota supaya bisa rutin lagi untuk menabungnya. Dan yang kedua, untuk kopi, saya harapkan
kalau di Gema Palu kan sudah mengambil, tapi kadang-kadang untuk dari rumah ke rumah, karena di Pelambang itu sudah ada kelompok, saya harapkan jangan mengambil di satu rumah supaya kelompok itu bisa hidup gitu. Jadi nggak perorangan lagi, tapi bisa karena di kelompok kami sudah mengumpulkan hasil dari petani-petani itu sendiri. Itu harapan kami. Terus yang ketiga, yaitu kalau misalnya ada pendidikan pemasaran supaya bisa terlaksanakan pemasaran itu, jadi Gema Palu bisa mengambil lagi. Dan saya juga berharap dari anggota, khususnya bukan dari anggota Sido Makmur saja, kalau kita sudah berjalan pemasaran, ya kita benar-benar bertanggung jawab dengan yang dipasarkan. Misalkan kopi. Kalau kopi kita sudah benar-benar, oh ini premium ya, betul-betul premium. Jangan sampai ditukar. Terus kalau lokal, misalnya kadang-kadang kan orang itu dicampur atau apa, itu kan kita juga merugikan, dari Gema Palu sendiri rugi, dan kita juga tidak bisa berlanjut untuk memasarkan. Jadi kami harap kita sama-sama saling menjaga itu. Mungkin itu saja dari saya, dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Tanggapi dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Mbak Nur, tentang pendidikan bisnis dan pemasaran. Jadi kalau terkait dengan pendidikan bisnis, memang kalau pendidikan itu gini, selama pandemi kita sebenarnya sudah melakukan lewat online. Itu ada beberapa kali ya pendidikan. Nah, memang ada kendala sinyal dan segala macam untuk tahun 2020. Jadi kita melakukan pendidikan beberapa kali, sudah ada di dalam laporan secara online. Yang kedua adalah pendidikan melalui sistem LBK, Mbak. Jadi ya harus kelompok, karena kalau tidak kelompok memang satu ya biayanya akan besar karena datang dari sana-sana. Yang kedua kalau kelompok itu, makanya kita dorong di Guci Alit segera membentuk kelompok agar kita ke sana itu mendidik komunitas gitu, pendidikan komunitas. Misalnya kemarin yang terjadi yang baru-baru saja di Candipuro kan ada teman-teman penyintas ini sebenarnya ketika berkelompok kan lebih mudah, ada pertemuan rutin segala macam, bahkan mulai sampai pelatihan, sampai penentuan harga, sampai pemasaran itu jalan. Sebulan kalau rutin itu jalan. Sebulan itu kalau rutin itu jalan. Nah, problem pengorganisasian, nah itu kan bukan hanya pendidikan, tapi pengorganisasian, biasanya kemudian yang jalan hanya 1-2 orang, yang lain kemudian tidak jalan. Nah, tentu kalau tugas dari pengurus, ini terlepas dari Gema Palu, nanti silahkan mengomentari Mbak Usrek ya kalau Gema Palu soal kopi. Tapi kalau CU, sebenarnya intinya begini, Mbak Nur punya kopi, bisa masarin sendiri enggak? Kalau bisa masarin sendiri silahkan buka pasar. Kalau kita butuh, selama ini kan sudah ada di Mbak Nur misalnya, Gema Palu akan ngambil kayak gitu. Tapi kalau untuk Gema Mobile, kita masih ada keterbatasan, nanti Pak Munir juga bisa jelasin dari Puskopdi, jadi memang itu belum selesai Mbak. Jadi yang ngupload gambar itu baru dari pihak Cuso. Jadi kami belum bisa, Gema Swadaya itu belum punya kewenangan untuk langsung ngupload sendiri. Nah itu kami lagi nunggu sampai seluruh prosesnya selesai, sehingga nanti kita bisa upload, bisa bikin e-katalog tadi, terima kasih masukannya, kemudian tentu kita akan juga karena berhubungan dengan pihak luar, tentu beberapa tahapan di dalam tidak hanya pendidikan bisnis, tapi pendampingan bisnis. Jadi dalam ilmu pendampingan bisnis itu yang kita lakukan, misalnya kemarin teman-teman penyintas, ada Bulas yang mulai ngantuk dan Mbak Rohma, gak apa-apa Bu, ini pengalaman pertama ya, gak apa-apa.
produksi gitu ya, ada banyak pesanan tuh kaset. Tapi kita kembalikan sebelum kita kirim. Ada teman-teman jaringan Puskoptit banyak yang pesan, Pak. Kita biasanya wong-wong ini boleh akeh pesanan akeh, akhirnya gawe nih saenake gitu kan. Berarti soal apa? Mutu. Ya, soal mutu. Makanya kita kembalikan, jangan sakit hati ya kalau kita kembalikan agar nanti yang pesen lagi gitu karena bagus, karena senang, kualitasnya bagus seperti itu. Nah, itu pendampingannya hanya sebulan dan ada 25 sampai 30 anggota per kelompok semuanya terlibat. Itu yang menarik. Nah, terkait produk lain yang disampaikan Bu Usrek misalnya untuk pendidikan ada beberapa syarat lain di dalam bisnis itu adalah soal pembukuan. Adalah soal pembukuan, soal keberlanjutan ya kan. Kalau misalnya gini, Mbak Jumi gawe keripik tempe, ya kan? Ketika kemudian pesanan di pasar banyak, tentu tidak hanya lewat sini, ini hanya lapak saja. Jadi tolong dipahami, di sini hanya lapak, Bu Usrek. Lapak informasi. Jadi kami mohon maaf, kami tidak menampung CU ya. CU tidak menampung produk anggota. CU membuat layanan promosi pemasaran. Itu yang harus dibedakan. Tapi kalau ke gotong royong mat, nah ini lapaknya. Gotong royong mat bisa. Tapi gotong royong mat kebijakannya tidak membeli. Tapi sebagai tempat nitip. Nitip aja, namanya konsinyasi. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah sistem atau akses bagi anggota untuk mempromosikan produknya, tentu dengan ketentuan misalnya yo keripike tengi Mbak Jumi perbaiki misalnya, plastiknya iki nemplek minyaknya, misalnya gitu-gitu kita akan bantu. Kita akan bantu kayak gitu, terus didesainkan, desainnya, logonya, itu kita bantu. Nah, sebatas itu CU. Tapi kami tidak memastikan kalau misalnya Mbak Jumi tiba-tiba bawa 10 kilo keripik, minta itu harus laku, kita nggak berani. Karena core system dan core bisnisnya CU bukan itu. Bukan membeli produk anggota. Tapi prinsip dan nilai CU adalah menghubungkan antar anggota. Ya melalui apa? Tadi Gema Mobile, melalui WA, melalui apa? Facebooknya CU, kita gelontor Bu, kita pasarkan. Tetapi lagi-lagi adalah kembali ke kalau kopi misalnya itu kan banyak ya. Misalnya teman-teman di sini ada Gema Kedet, di Gujalit ada ini. Kalau ada teman yang butuh, biasanya Gema Palu akan menghubungi. Gitu. Ada banyak referensi soal kopi. Itu sih Bu, kalau pendidikan ya. Kalau terkait dengan pendidikan bisnis masih sebatas itu. Ada satu pengalaman menarik begini. Anggota CU, kemudian ada pesanan sampai 15 kintal. Nah, pertama 10 kilo. Bagus, Pak. Tapi terus ada pesanan lagi 15 kintal, kita diminta beli semua. Ternyata itu bukan hasil kebunnya, tapi hasil kulaan. Karena regone luwe dukur teko pasar. Yang kayak begitu-begitu itu berat bagi kami. Ya kami sampaikan karena mohon maaf kami bukan penampung, tapi kami adalah fasilitator. Fasilitator. Itu. Kalau kami nampung, apalagi CU tidak ada mandat karena hanya KSP, tidak ada mandat membeli produk anggota, tapi menyediakan bagaimana ketika anggota punya produk, kita terus berusaha memperbaiki media promosi dan jaringannya. Itu. Beras misalnya, beli dong punya anggota, ya kan? Selalu kita bawa berasnya ke GRM. Itu juga konsinyasi. Tapi wong-wong kan biasanya gini, aku njaluk cap iki. Nah, kita tidak menyalahkan, tapi kita berusaha bagaimana kualitas berasnya bisa lebih baik. Nah, itu paling banter begitu kita. Itu ada yang mau nambahin? Ada tanggapan dari pengawas? Pak Daim itu sudah batin, pasti kopi. Kaitannya dengan kopi gitu. Jadi
Iya, ini juga agak ini. Tadi kayaknya sudah ada woro-woro di grup tadi. Ini nggak ada kopinya soalnya. Air putih jadi bening terus ini. Sesekali yang agak hitam gitu. Nah, terkait Gema Palu itu gini. Melengkapi saja, menyambung dari Bu Isna tadi, bahwa Gema Palu itu memang tidak harus barang datang kemudian kita beli. Tetapi potensi Gema Palu memasarkan produk anggota itu sudah menjadi kesepakatan kesepakatan moral gitu. Bukan, ya memang hari ini belum ada sistemnya, belum ada aturan pakem yang kita tentukan, tetapi bahwa beberapa jaringan-jaringan Gema Palu itu bisa kita jadikan sebagai lahan untuk promosi, ya kan? Artinya hari ini kita masih sama-sama mencoba membangun jejaring pasar seperti itu. Karena kalaupun ada aturan pakem tapi tidak ada jaringan jejaring pasar, itu juga percuma. Nah, hari ini kan pemikiran-pemikiran instan yang harus coba kita ini. Nah, oke, baik, tadi yang kedua, kalau kaitannya dengan sistem pemasaran, yang terjadi hari ini itu kan banyak muncul tengkulak-tengkulak baru ketika melihat bahwa di Gema Palu, contohnya misalnya kopi itu lebih mahal. Banyak tengkulak-tengkulak baru. Muncul tengkulak-tengkulak baru dalam arti ya anggota melihat bahwa karena harganya mahal, akhirnya dia kulak ke anggota yang lain dengan harga standar, kemudian dijuallah ke ini. Ya bagi saya itu hal yang sudah saya antisipasi sejak hampir 4 tahun yang lalu. Seperti itu. Kemudian kalau kaitannya tadi yang disampaikan sama Bu Usrek, jangan ke rumah-rumah gitu kan, itu diksinya juga ke rumah-rumah itu kan, setahu saya ada memang anggota di Pelambang yang itu ikut ke Lompok, Sido Makmur, ada satu orang, Mbah gitu, Mbah sebut saja Mbah gitu ya, itu ketika Rini ke rumahnya si Mbah, itu menghubungi Rini, kemudian bilang mau nggak ini kopi. Bagi saya tidak mau mengecewakan anggota dan itu hanya satu orang saja. Satu orang saja. Kalaupun juga ada yang lain, setahu saya tidak ada. Hanya satu, si Mbah saja yang kopinya langsung masuk. Kemudian kalau kaitannya dengan kelompok, kalau ini mau kita perbaikin, monggo. Saya dengan sepakat dan dengan senang hati memperbaiki ini, tetapi mari kita dudukkan hal-hal ini dengan di kelompok, di tataran kelompok. Biar ini selesai. Jadi tidak seolah-olah nanti Gema Palu motong ke rumah-rumah, padahal cuma satu rumah, gitu. Bukan rumah-rumah, gitu. Jadi monggo, semua harus diselesaikan dengan kelompok. Kelompok, kalau tadi persyaratannya kelompok dengan pendidikan tadi adalah syarat adalah pencatatan ataupun pembukuan keuangan, itu salah satunya. Mungkin begitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih atas tanggapan dari pengurus dan pengawas. Ada lagi tanggapan di forum ini terhadap tanggapan yang tadi sudah ditanggapi? Ditanggapi lagi? Tidak ada? Ya. Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, sebelum proses hari ini kita kan sudah mengirimkan laporan, bukan kita ya, maksudnya dari pengurus sudah mengirimkan laporan dan ada beberapa tanggapan yang masuk secara online dan itu akan kita bacakan terlebih dahulu. Nah, kalau ketua sidangnya anggota juga gini, harusnya pengurus tapi kita, karena memang CU itu milik kita semuanya. Ada di sini sehingga ada ketelisut menurut kita. Oh ya, ini tanggapan yang sebenarnya sudah sampaikan ketika LPJ disampaikan kepada anggota. Ada beberapa 17 tanggapan sebenarnya dan semuanya mendoakan semoga CU maju, semuanya begitu. Ada 1-2 yang mungkin jadi catatan bagi pengurus, yaitu yang pertama sama seperti tadi yang disampaikan Mbak Nur, bahwa perlu optimalisasi produk anggota dalam ruang usaha dan aplikasi Gema Mobile. Yang kedua,
catatan mutasi perlu berlaku untuk semua transaksi, bukan hanya simpanan wajib dan simpanan pokok. Terus ada lagi produk simpanan. Bisa menyiapkan dan meningkatkan simpanan pada simpanan pendidikan, siradik, dan masa tua, sidamai. Kemarin begitu, yang tanggapannya. Gitu. Terus ada lagi untuk tabungan hari raya. Untuk tabungan hari raya atau andalin daging sapi, andilan daging sapi sudah bisa dimulai dari sekarang karena mendekati Lebaran. Terima kasih. Itu beberapa tanggapan yang masuk di chattingannya pengurus. Tapi paling tidak ada beberapa yang saya hanya sedikit karena saya bagian dari anggota CU, bahwa memang baik pendidikan, baik itu pendidikan apapun, intinya harus berkelompok. Dan itu menjadi syarat wajib. Salah satunya adalah ketika kita menghadiri RAT ini. Karena ada delegasi tiap kelompok. Gitu, terima kasih. Ada tanggapan, saya kembalikan lagi kepada Ibu Ketua Sidang. Hah? Oh ya. Ada lagi. Ini ada pertanyaan yang diberikan secara online. Kenapa penarikan harus ke kantor? Ini dari siapa? Tidak ada ini namanya. Nah, ini bisa ditanggapi oleh pengurus, silakan. Baik, terima kasih. Oh, okay. Baik, saya akan menanggapi yang terakhir tadi. Kenapa penarikan itu harus ke kantor? Sebenarnya kami sudah merumuskan untuk layanan yang lebih dekat kepada anggota yang sudah disampaikan berkali-kali. Karena ini layanan yang ada hanya di CU Gema Swadaya, yaitu LPK, layanan berbasis komunitas, di mana anggota dapat menabung, melakukan penarikan, melakukan konsultasi, baik pinjaman atau merencanakan keuangan keluarganya, bisa juga digunakan sebagai pasar komunitas di situ. Ada yang bawa-bawa produknya, ada yang membeli, seperti itu. Sebenarnya tidak harus ke kantor. Dan untuk untuk kalau di LBK pengajuan terlebih dahulu mau penarikan berapa seperti itu, karena di LBK juga dibatasi. Apabila di atas pagu yang sudah ditentukan, nanti nggak harus ke kantor, nggak apa-apa, tapi kita transfer karena nggak bisa dititipkan kepada anggota yang bertugas, maksudnya kepada staf LBK yang bertugas, karena juga rawan. Mereka harus melayani ke komunitas, misalnya di Candipuro, di Argosari, di Pasir Jambe, dengan membawa uang yang banyak, maksud kami seperti itu. Jadi memang anggota diharapkan untuk penarikan di atas 2 juta, apabila ditransfer lebih baik ditransfer. Apabila memang tidak memiliki rekening untuk ditransfer, silahkan datang langsung ke kantor, seperti itu. Dan ini sebenarnya untuk keamanan uang anggota sendiri, tabungan anggota, bukannya bukannya dipersulit sebenarnya, tapi lebih untuk keamanan simpanan anggota. Itu sih jawabannya untuk yang kenapa harus ke kantor. Ini masuk tanggapan dari anggota lagi yang tadi, perlu optimalisasi produk seperti yang disampaikan oleh Mbak Nur. Catatan mutasi perlu berlaku untuk semua transaksi, bukan hanya simpanan wajib dan simpanan pokok di Gema Mobile itu. Di Gema Mobile. Oh, hanya simpanan pokok dan simpanan wajib. Sebenarnya kalau untuk mutasi semuanya, kalau di Gema Mobile itu sudah tercatat. Misalnya melakukan penarikan, ada jasa yang masuk, itu juga sudah ada catatan transaksinya. Ini karena siapa ini yang mau dimasukkan? Ada namanya kan Pak? Yang ngasih tanggapan maksudnya. Mutasi yang mana yang tidak diberlakukan dalam transaksi gitu maksudnya.
di Gema Mobile. Oh iya, ya, maksudnya kalau di Gema Mobile semua yang dilakukan mutasi dari simpanan anggota itu sudah ada catatannya. Oke, yang untuk anggota, mudah-mudahan anggota yang ngasih tanggapan hadir baik secara online maupun offline ya, karena namanya kan itu kita rekap gitu ya, di seluruh tanggapan yang masuk. Kalau Bapak Ibu rajin, mengecek Gema Mobile dan melakukan transaksi, sekali lagi dan melakukan transaksi, pasti ada catatan mutasi, pasti. Tidak mungkin tidak. Misalnya saya sedang mutasi melakukan transaksi membayar pulsa misalnya, atau saya sedang menarik Sipari saya nariknya itu di teller padahal, tapi di situ bisa saya lihat bahwa saya narik. Di situ namanya mutasi kan, klik mutasi, nanti sudah ada itu dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Nah, sepertinya kalau saya lihat pendidikan ini yang perlu. Pendidikan bagaimana cara menggunakan Gema Mobile dan ngecek seluruh fitur dan menu yang ada di Gema Mobile gitu. Karena ada banyak yang belum tahu caranya gitu. Jadi semua transaksi ada di situ, semua transaksi ada. Terus tadi soal kenapa penarikan harus kantor ya? Kantor, Bu. Pak, kalau nggak ke kantor nggak wani awake dhewe, dititipno kader, tipno staf nek dhewe sampean belok ya apa? Nggak berani. Sampean itu sudah anggota itu sudah kita layani setiap hari. Door to door bahkan, udan, angin, beledekan, si lebay. Tapi iya kan, gitu. Masa kari narik njaluk dijukukno gitu. Nanti kalau terjadi itu peluang nanti uang Anda hilang di situ. Pengurus tidak akan membuat kebijakan bahwa penarikan bisa dilakukan melalui kader atau staf di LBK sebanyak mungkin, nggak bisa. Maksimal itu 500.000. Maksimal tarikan. Kalau 2 juta sampean harus membuat pengajuan dulu kalau narik di LBK. Kenapa? Karena kita mesti pastikan dulu nanti sama bendara, ada kabak keuangan yang memastikan benar nggak iki bahwa orang ini memang mengajukan, nanti akan diverifikasi. Bu Yun, apakah benar Bu Yun akan narik 2 juta? Oh iya Mbak, gitu. Oke, berarti itu bisa diteruskan. Jadi prosesnya nggak gampang soal duit jenengan loh. Soalnya duit sampean sik titik, nek duit sampean 1 miliar, ayo pasti hati-hati kan. Sampean narik 1 juta 2 juta, males datang ke kantor. Tapi kalau duit sampean wis 20 miliar, masa dititipno kolektor. Ayo, ya kan? Pasti Mbak Tomah narik 5 juta, ndak, tak tarik dhewe nang kantor gitu kan. Jadi ini memang soal karena kita belum memiliki tabungan yang banyak. Maka kita tidak perlu nunggu tabungannya sampean banyak, baru kita perketat, Bu. Dari sekarang kita perketat agar anggota mulai merasa aman. Ya. Gitu. Ini CU ini adalah layanan seperti bank, tapi dimiliki oleh anggota. Sama nek nang bank ngeprint aja gak oleh kan, diwakilkan. Ngeprint loh. Seketat itu. Lah lek awake dhewe kepengin ketat aman kayak bank yo ayo rek sing disiplin. Lek katene dijak longgar-longgaran ya gak sanggup aku iki duduk duitku, duit sampean gitu. Ini bahasa kita ya, bahasa saya sebagai orang telutur dan sampean sebagai orang senduro gitu. Gampang-gampangane ngono lah. Tapi bahwa mengelola CU seperti kata Abah Munir tidak mudah. Butuh ilmu, pengetahuan dan yang paling penting butuh kejujuran dan integritas. Itu yang mahal, yang nggak bisa dicari di universitas. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapan dari pengurus. Yang ada yang perlu menanggapi lagi. Kalau tidak ada, saya akan memberikan waktu mungkin kepada Pak Misbahul Munir untuk sedikit menambahkan tadi beberapa hal yang sudah muncul ya, dan barangkali ini juga bisa menjadi tambahan pemahaman juga kepada para anggota baik yang ada di sini maupun yang mengikuti secara daring. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak.
Baik, terima kasih. Kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu semua, memang CU ini fokus kepada layanan simpan pinjam. Jadi menerima pinjamannya uangnya sampean, setelah itu dibagikan kepada yang membutuhkan. Fokus kepada itu. Kemudian bukan dibagi-bagi begitu ya. Kemudian CU itu bukan lembaga amal yang suka bagi duit. Bukan, Pak. Tapi juga CU itu bukan lembaga usaha yang menguntungkan keuntungan, lebih menguntungkan keuntungan, bukan. Itu yang perlu dicatat. Kemudian yang berikutnya, yang penting Bapak Ibu semua ini bagaimana punya prinsip uang bekerja untuk kita. Bukan kita yang bekerja untuk uang. Nah ini konsep-konsep CU itu bagaimana ceritanya uang bekerja untuk kita. Ini harus dididik terus ini ya. Jadi contohnya Bu ya, tidak punya apa-apa, sampai punya usaha, mau buka usaha, namanya meracangan ya, buka toko, pinjam ke CU. Nah hasilnya nanti angsurannya dari hasil toko ini. Kalau sudah lunas, sampai sudah punya toko. Nah, itu uang bekerja untuk kita. Atau sampai ingin ngojek ya, punya ngojek gitu ya. Tidak punya sepeda motor, pinjam ke CU Gema Swadaya. Hasilnya dari mana? Dari hasil ngojek. Kalau lunas, sudah punya sepeda. Itu namanya uang bekerja untuk kita. Jangan seperti di anggota saya. Anggota saya itu pinjam uang untuk kawin lagi. Kaler itu kaler. Iya itu Mas. Jadi ini jangan seperti anggota saya begitu ya. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya, CU ini memang bukan untuk membuka usaha-usaha itu, bukan. CU ini hanya fasilitator, memfasilitasi. Contohnya di situ Bukalapak. Sementara yang itu sudah bagus, itu seperti Sofi ya. Jadi nanti sampai punya usaha-usaha apa, masukkan ke situ. Memang CU nanti harus punya punya tim IT. Tim IT untuk memasukkan yang punya beras, yang punya toko, kain dan sebagainya. Masukkan itu ke lapak itu. Nanti itu dilihat oleh anggota yang lain, nanti pesennya lewat CU, Bu ini atau langsung di situ ditentukan nomor teleponnya, langsung hubungi itu. Jadi bukan membeli, bukan hanya mau betul kata Mbak Isma, mau fasilitasi saja. Tetapi kalau sampai butuh modal ke CU atau pinjamnya ke CU, kalau butuh modal. Kalau punya uang sampai kelebihan uang, naruhnya juga di mana? Di CU. Masa pinjamnya ke CU setelah punya uang di ke bank? Tak adil namanya itu ya. Iya, jadi pinjamnya ke CU, nabungnya juga ke CU. Itu baru setia, loyal dan total gitu ya. Ingat ya. Jadi pinjamnya ke CU, nabungnya juga ke CU. Jangan nabung pinjamnya ke CU, nabungnya ke bank. Nah, itu tangkatannya teman-teman Probolinggo, itu namanya hal yang sangat tragis, ironis dan miris. Ontong tak nangis gitu ya. Jadi begitu, itu mohon dipahami oleh anggota. Terus selanjutnya betul Mbak Isna, pertama BIMTEK istilahnya, pendidikan tentang produk. Katanya tadi hanya mengenal sekilas ya. Setiap kali pendidikan produk, kelebihan produk itu juga disampaikan. Produk ini apa? Keuntungannya dan kekurangannya. Produk ini apa? Produk ini terus begitu. Jadi baik produk simpanan maupun pinjaman. Kemudian yang terakhir, bagaimana Gema Mobile itu bisa diakses semuanya. Ini juga perlu diadakan pendidikan juga. Sehingga nanti semuanya memiliki akses ke Gema Mobile itu. Jadi semua kebutuhan sampean itu ada di CU ini sudah. Ada di CU. Kebutuhannya itu. Makanya yang punya produk-produk silahkan nanti sampaikan promosi untuk CU. Dan terakhir ini untuk anggota ini terakhir ya. Terakhir. Jadi kalau butuh modal pinjam ke
Kalau punya uang, taruh di bagi yang punya hutang. Ini ingat, yang punya hutang. Ingat, yang punya hutang itu, yang hutang, saking pentingnya, ini saya agama Islam. Agama Islam ya. Saking pentingnya hutang, sampai ketika orang yang meninggal, sebelum dibawa ke liang lahat, dikubur, pasti orang kiainya nyampaikan, toh mari Bu yang masih punya hutang, yang mayat ini punya hutang, silahkan berhubungan dengan ahli waris. Artinya, dari sekian amalan, hutang yang mencegah sampai masuk surga. Dan gara-gara hutang itulah, sampean ini katanya akan dijepit oleh bumi nanti kalau meninggal. Jadi ajaran Islam begitu. Ya, makanya jangan main-main dengan hutang itu. Ya, betul-betul dibawa mati itu, ya mentunya tidak dibawa mati. Tapi kalau hutang betul-betul dibawa mati itu, ya jangan main. Kalau punya hutang harus segera bayar. Insya Allah sampean itu kenapa tidak mau bayar? Insya Allah bagi orang yang mau bayar hutang, insya Allah Allah akan memberikan usaha untuk membayar hutang. Kenapa dia tidak mampu hutang? Karena dia memang berniat untuk tidak membayar hutang. Sehingga dia tidak mampu kapanpun membayar hutang. Karena memang sudah berniat untuk tidak membayar hutang. Tetapi kalau ada niatan membayar hutang, insya Allah Allah akan beri kemampuan untuk membayar hutang. Manjadah wajadah. Siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil. Nah ini. Dan ingat, di dalam Islam juga begitu. Kalau punya hutang disegerakan. Ini katanya ajaran agama saya menyampaikan, ada 5 hal yang disegerakan. Saya sampaikan 3 saja. 3 ya. Pertama, kalau mendengar azan segera. Bagus, cerdas sampean ini. Yang kedua, kalau ada yang meninggal segera dikuburkan. Ya, dikuburkan. Yang ketiga, yang punya hutang segera dibayar. Hingga ini hadis Nabi ini ya. Hadis Nabi ini. Jadi kalau yang ini yang muslim nih, insyaallah yang lain sama. Kalau punya azan, kalau mendengar azan segera salat. Kalau ada yang meninggal segera dikuburkan. Kalau punya hutang lopot. Lopot. Jadi kalau punya hutang segera bayar. Dan yang menggembirakan Bapak Ibu semua, saya kan di Puskopdit tahu perkembangannya. Kopdit seperti CU Gema Swadaya begini. Di tengah pandemi begini, Bu ya. Di tengah pandemi begini, ini mampu bertahan saja, ini luar biasa. Mampu bertahan. 0 saja itu luar biasa. Tapi Gema Swadaya mampu menghasilkan SHU. Ini luar biasa. Jangankan seperti Gema Swadaya, CU besar di jaringan kita bisa minus. Bisa minus. Untung sampai jadi anggota CU Gema Swadaya ini. Dan memilih anggota pengurus yang amanah. Bisa di tengah gempuran pandemi ini mampu menghasilkan SHU itu. Saya pun minus, Pak. CU saya ini minus. CU saya ini. Makanya ini luar biasa begitu ya. Tahu saya, mohon KSP lain, beda yang mampu coba. Tidak ada, Pak. Gelimpang semuanya. Semuanya itu, walaupun di Probolinggo, banyak pengurus ubur-ubur orang itu. Di tengah pandemi. Ini luar biasa. Baik, nah, jadi ini apresiasi yang luar biasa kepada pengurus dan pengawas ini. Di tengah pandemi, ini termasuk yang super sehat menurut saya. Super sehat. Makanya jangan dusta di antara kita. Ini betul. Walaupun barusan karena keteteran, karena yang dilayani banyak, pinjam ke Puskopdit dan saya mengasih selaku bendahara itu. Begitu. Langsung ngasih sih, karena melihat kinerja dan struktur keuangan sudah sehat. Langsung begitu. Kebetulan di sana juga banyak uang yang nganggur begitu loh. Bode yang pinjam banyak, Bu. Akseng sih. Biar memenuhi target. Biar memenuhi target. Begitu. Jadi iya, ini termasuk yang luar biasa menurut saya. Nah, makanya teman-teman anggota mantapkan hati untuk selalu setia bersama CU Gema Swadaya. Makanya sekali CU tetap
CU. Banggalah sampai menjadi anggota CU Gema Swadaya. Makanya mari kita mantapkan hati, sekali CU tetap maju terus, pantang mundur, mundur selangkah. Pengkhianatan, ya ampun itu anggota sampean. Kalau sampean dari anggota, ampun anggota pengkhianat sampean ini. Pas dikeluarkan itu. Karena apa? Anggotanya sudah pengkhianat murakkab, katanya begitu. Untung benih pengkhianat mawallatoh. Nah, gitu ya. Makanya sampean itu harus sekali CU tetap maju terus, mundur selangkah. Mudah-mudahan sampai tetap istiqomah di CU Gema Swadaya ini, dan pengurus tetap amanah, jangan menodai kepercayaan yang telah diberikan oleh semua anggota. Ini pemilik semua ini, pemilik ya. Sampai berhak untuk bertanya, kenapa sekian, berhak bertanya ya. Sampai itulah pelaku, pemilik, pengedar, pemakai, sekaligus bandar. Begitu ya, mungkin ini tambahan dari saya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Misbah, semangat sekali. Kita jadi termotivasi terus ya mendengar Pak Misbahul Munir dari tadi ya. Oke, ya, jika tidak ada tanggapan lain yang menyertai tanggapan yang sudah ditangkap tadi, maka kita akan menawarkan untuk laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas KSP CU Gema Swadaya Jatim tahun 2021, apakah bisa diterima? Bisa? Kalau gitu kita sahkan bersama-sama. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah satu proses sudah terlalui, dan sekaligus juga itu kita bisa menerima ya, sudah jadi satu ya. Ya, sudah menjadi satu, tapi ini kayaknya perlu disebutkan juga biar bisa menaikkannya. Sekaligus juga kita mengesahkan, karena sudah menjadi satu dalam laporan pertanggungjawaban tadi, rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja dari CU Gema Swadaya Jatim tahun 2021 menuju ke tahun 2022. Ya, itu apakah bisa diterima juga? Kita sahkan ya. Alhamdulillah. Dan selanjutnya kita akan melakukan penandatanganan berita acara pengesahan rapat anggota tahunan keempat tahun 2021. Ya. Berita acara ini akan dibacakan oleh Bapak Sekretaris. Saya akan membacakan berita acara nomor 02/KSP/Romawi 3/2022 tentang rapat anggota tahunan keempat tahun buku 2021 KSP CU Gema Swadaya Jawa Timur. Pada hari ini, Minggu, tanggal 13 bulan Maret tahun 2022, pukul 14.00. Oh. 14.09 waktu Indonesia Barat, bertempat di Joglo Hotel Samunake, Senduro, Lumajang, telah diadakan rapat anggota tahunan keempat tahun buku 2021 KSP CU Gema Swadaya Jawa Timur. Rizky Nurhaini, STP, dipilih untuk bertindak sebagai pimpinan sidang, membuka rapat anggota dan memberitahukan: 1. Bahwa dalam RAT tahun buku 2021 tahun buku 2021 ini telah diputuskan bahwa serta RAT sebanyak 72 anggota.
yang mewakili 904 anggota dewasa dalam masa tahun berjalan, sebagaimana diatur dalam ADART. 2. Berdasarkan absensi, telah hadir 69 anggota. Dengan demikian, maka jumlah yang hadir 95% dan dianggap sah atau memenuhi quorum. 3. Bahwa selama sidang telah dilalui beberapa tahapan, yaitu laporan pengurus dan pengawas, pembacaan rencana kerja pengurus dan pengawas tahun 2022, RAPB tahun 2022, rancangan rencana anggaran pendapatan belanja tahun 2022. Tanya jawab penutup. 4. Bahwa sidang menerima, memutuskan, dan menetapkan 1. Laporan pengurus dan pengawas tahun buku 2021. 2. Pembacaan rencana kerja pengurus dan pengawas tahun 2022. 3. Rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun 2022. Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau diminta berbicara, maka pimpinan sidang menutup rapat pada jam 14.11 waktu Indonesia Barat. Pimpinan sidang Rizky Nurhaini STP, Sekretaris Muhammad Daim. Tanda tangan, sudah cukup. Bacakan. Oh gitu. Oh. Ya. Nah, saya akan membacakan delegasi yang bisa berkenan untuk melakukan penandatanganan berita acara berikut. Yang pertama, Ibu Misbah Isnaifa. Oh, delegasi. Oh ya, selaku Ketua Pengurus KSPCU Gemas Swadaya. Kemudian Ibu Liswin selaku Sekretaris Pengurus. Ibu Nur Aslina selaku Bendahara Pengurus. Ibu Khairunisa selaku Ketua Pengawas. Bapak Andi Median Yasnawi selaku anggota penawas. Ibu Nur Khosia selaku anggota pengawas, dan Ibu Indrawati selaku anggota wilayah Argosari, Ibu Suhartini selaku anggota wilayah Senduro, Ibu Usrek selaku anggota wilayah Pasru Jambe, Ibu Leginem selaku anggota wilayah Candipuro. Kemudian Bapak Misbahul Munir dari Puskopdit Jatim selaku pengurus, Bapak Sugeng Suprayitno dari Dinas Koperasi. Oh, enggak hadir ya? Ya. Oke, kalau gitu diganti. Itu yang. Oh, ini yang terbaru. Ya. Oke. Ibu Khairunisa, Ketua Pengawas. Yang di atas tadi, yang berita acara itu yang salah. Disesuaikan jamnya. Ibu Sisindrawati. Oh, Pak Munir. Oh, Pak Munir terakhir. Ibu Sisindrawati. Kemudian Ibu Suhartini. Ibu Usrek. Iya. Iya, ini. Oh, enggak ada Bu Usrek ya? Oh, Bu Suhartini. Maaf, Bu Usrek, Bu Suhini. Ya Allah. Nggih. Sudah. Bu Suhini hadir?
Bu Suhini. Oh, itu Bu Suhini, ya. Pak Bambang, Sambang. Pak Sambang Sugiarto. Hah? Pak Sambang Sugiarto. Dan yang terakhir, Bapak Misbahul Munir, kami persilahkan. Puskopdit. Ini. Loh. Ini yang terbaru. Ya. Oke, alhamdulillah semua proses sudah kita lalui dalam rapat anggota tahunan keempat KSP CU Gemas Swadaya tahun 2021. Hari ini terima kasih atas partisipasi dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang baik yang sudah hadir secara langsung di tempat ini ataupun yang mengikuti secara daring. Semoga rapat anggota tahunan KSP CU Gemas Swadaya ini bisa membawa manfaat dan barokah buat kita semua menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saya selaku pimpinan sidang menutup proses rapat anggota tahunan ini dengan kita bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung masih bisa. Aku vokalis rek masih.
Ya kan karena itu foto. Kayak foto haji ini kok. Aku sangat seperti. Ya kan selesai kan? Sembunyi ke sini, Pak. Foto aja kalau ditarik apa? Aku bukan maling. Engko di eret ke kucing loh. Ayo panitia, panitia. Siapa kita? Ayo foto dulu, undangin ke Singkes. Foto dulu, guys. Foto dulu. Yang sebelah sini kosong, sebelah sini. Ge. Sini Ge. Yuk, maju, agak dirampingkan sedikit. Geo. Biar tidak lama prosesnya, Geo. Ayo, Geo, di tengah. Tidak ada tempat di samping sudah. Adanya di tengah. Wes. Di depan, di tengah. Lah, duduk. Masa kata di pangku, Eva? Sudah tadi.
Bisa pulang sesuai pada waktunya. Itu seneng. Lalu pas layarnya ada katalog. Ya kamu jangan pulang. Besok aku tidak masuk. Kasih tulisan dah. Nanti kalian kirim ke aku. Kalau ada revisi kan tak dulu. Biasa. Pokok kan. Ya pokok gak respon ayah enggak. Enggak aku selalu on untuk mbak. Senang ya. Kalau kamu aku mau garap. Oke. Jadi nonton seperti ini sampai takut apa? Loh, ini mau kembali tak selesai. Terus gitu. Terus. Berarti ini dimatikan ya? Om, tak matikan ya? Ya gimana tadi nih Om? Iya nunggu sampai selesai. Kan apa? Edit. Iya semuanya enggak. Sudah langsung. Oh iya, record dulu enggak apa-apa. Apa langsung di kick aja mereka? Iya, sudah langsung. Kita jalan langsung. Iya itu tuh.